Assalamualaikum semua, kali ini saya mau bikin nastar kurma. Meskipun ini isiannya kurma, ini bisa juga banget diisiin selai nanas. Resep nastar ini paling cocok menurut saya dan enak banget. Teksturnya yang renyah tapi lembut, ini bikin ketagihan banget. Penasaran gimana cara buatnya? Tonton sampai selesai ya! Oke, langsung aja langkah pertama kita siapkan dalam wadah ini mentega dan margarin. Kemudian kita tambahkan juga gula halus. Gula halusnya biasanya kan dia agak menggumpal ya. Disaring dulu, diayak maksudnya. Kemudian sisa-sisa gumpalannya tetap dihaluskan menggunakan sendok biar kebawa semua. Kemudian di mix menggunakan hand mixer kecepatan 1 aja paling rendah. Nah, sebentar aja setelah ini rata kita masukin bahan lain, terus kita mix lagi sebentar. Kemudian kita masukin dulu kuning telurnya, lalu masukin juga keju parutnya. Wah, ini nih enak banget, pasti bakalan. Kemudian di mix lagi sampai rata. Penting hanya cukup waktu 1 menit sampai 1,5 menit untuk mixer mentega dan gula ini. Jadi totalnya 1,5 menit aja, jangan lebih karena itu nanti bisa bikin nastarnya mekar dan mengembang gitu. Lalu tambahkan tepung terigu, boleh diayak, boleh enggak juga sih. Tepung terigunya pakai yang serbaguna, yang kunci biru atau mau segitiga biru juga boleh. Terus tambahin juga, ini adalah tepung maizena. Lalu tambahin juga susu bubuk, kemudian di mix ya menggunakan spatula aja. Di mixnya juga pelan aja, nggak perlu terlalu kuat-kuat dan nggak perlu terlalu lama-lama. Yang penting dia udah tercampur rata, udah cukup. Nah, aduknya juga ini seperti ini aja, biasa aja, nggak usah terlalu kuat-kuat, jadi dia nggak bikin nanti tekstur nastarnya jadi keras. Nah, setelah seperti ini terus kita mau simpan dulu di kulkas sebentar aja sambil menyiapkan yang lainnya dulu. Ini tipsnya, yaitu simpan di kulkas sebentar sebelum kita nanti ngebentukin. Ditutup juga ya. Nah, ini ada tips juga, sebaiknya selai nastarnya itu selai nanas atau ini kan selai kurma kering, posisinya lebih kering dan dia sudah dibulet-buletin. Itu bisa mempersingkat waktu kita ngebentuk nastarnya, nggak perlu lama-lama dipegang di tangan, karena kalau kita terlalu lama ngebentuknya, terlalu lama di tangan kita, itu nanti nastarnya tuh bisa cepet kandungan margarin dan mentega di dalam itu cepat leleh karena panas dari tubuh kita. Terus jadi nanti begitu di oven dia berubah bentuk, dia bleber gitu kan, jadi gepeng gitu, jadi agak gepeng. Jadi ini tips berikutnya yaitu jangan terlalu lama ngebentuknya. Nah, oh iya, yang mau tahu gimana cara bikin selai nanasnya, saya pernah bikin dan ada videonya, linknya ada di atas sini, diklik aja ya, selai nanas untuk nastar homemade.
Nah, ini penting juga kalau kita sambil buat buletin itu adonan yang di wadah tuh sebaiknya ditutupin pakai plastik. Nah, kalau kita bikin jumlah besar sebaiknya ambil sedikit dulu. Nah, adonan yang lainnya taruh di kulkas, jadi nggak kelamaan berada di luar ruangan, dia cepet margarin dan menteganya bisa cepet leleh, jadi nanti bisa bikin bentuk nastarnya nggak beraturan begitu di oven. Nanti setelah selesai ngebulet-buletin, ngebentuk kurtarnya, kurma nastar, dipanasin dulu ya ovennya 10 menit sebelumnya sebelum kita panggang. Ini adalah hasilnya setelah dibulet-buletin semua, dapatnya segini, satu loyang besar dan loyang kecil. Cara saya adalah oven dulu sampai matang baru dioles. Kemudian untuk ngolesnya kita siapin dulu, ini ada 2 kuning telur, terus tambahkan susu cair dan minyak sayur. Ini segini cukup banget buat satu resep ini, pas, jadi udah cocok deh gitu, pas ya. Terus kita aduk sampai rata. Karena saya menggunakan kuning telur biasa, saya pikir kurang kuning, jadi saya tambahin pewarna makanan kuning muda, cukup 3 tetes aja. Jangan berlebihan ya, yang penting biar warna kuningnya alami. Atau kalau mau pakai kuning telur omega itu juga bagus kuningnya. Jadi nggak masalah menggunakan pewarna makanan bagi saya, yang penting alami, nggak berlebihan. Nah, ini setelah dipanggang kita mau oles 3 kali. Jadi setiap olesan biarkan dia set dulu sampai selesai. Biasanya di awal udah set, jadi dimulai lagi sampai 3 kali supaya dia kuningnya bagus dan tekstur olesannya bagus. Sebenarnya teknik mengoles ini bebas aja, mungkin ada teknik-teknik tersendiri yang moms punya, silahkan aja pakai. Tapi kalau saya mau menggunakan teknik seperti ini biar nanti dia lebih shiny dan lebih tebal olesannya gitu. Ini dioles 3 kali, kemudian dipanggang lagi cukup 10 menit aja. Nah, ini dia hasilnya setelah dipanggang, depan belakang matangnya bagus ya. Jadi panggangan kedua itu cuman buat matengin olesannya doang. Jangan lupa ya, setiap memanggang ovennya harus dipanaskan dulu minimal 10 menit. Gimana? Mudah kan buatnya? Pasti bisa dong, dan pasti hasilnya bagus nih. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Kita makin semangat posting menu berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.